yang lain, biar yang lainnya nggak ikut-ikutan. Karena kan ya kita tahu di Indonesia kalau yang namanya hate comment pasti semua orang berbondong-bondong ikut apa nih segala macam, dan pasti kebanyakan akan ikut ngejudge tanpa dia melihat dari Tiga bawang dulu ya. Ada. Kak Bilar laporin netizen dan terus begitu sebaliknya, dan si netizen juga ada yang laporin Kak Bilar, tanggapan Ya sama dengan Kak? kayak Kak Haris sempat melaporkan. Menurut Kak Haris tindakan seperti itu sebenarnya memang pantas juga nggak sih buat netizen yang nyinyir? ada orang-orang yang pantas digituin mungkin ya menurut saya, karena gimana ya, kadang tuh kalau misal kita harus gituin biar sebenarnya itu jadi pembelajaran untuk yang lain, biar yang lainnya nggak ikut-ikutan. Karena kan ya kita tahu di Indonesia kalau yang namanya hate comment pasti semua orang berbondong-bondong ikut apa nih segala macam, dan pasti kebanyakan akan ikut ngejudge tanpa dia melihat dari sisi-sisi lain. Kebanyakan yang saya lihat di Indonesia seperti itu, ya kan? Ya mungkin salah satunya cara biar orang nggak seperti itu, biar orang ada efek jerak, ya mungkin caranya harus begitu. Tapi Kak Haris sendiri dengan kasus kemarin itu ada efek jerak juga nggak sih Kak buat fans Kak Haris yang hate Aku comment? belum melanjuti ini ya, karena sekarang juga aku ngeliat udah berkurang. Tapi kalau nanti gimana mungkin aku akan melanjutkan. Cuman karena sekarang ya aku sih sebenarnya pengen hidup damai-damai aja. Nggak pernah nyari ribut sama orang, nggak pernah Nyari sensasional nyari juga. ini apa-apa gitu loh. Aku nggak ini, aku cuman pengen bahagia aja hidup aku. Tapi balik lagi Kak, kayak tadi yang si Bilar kan ngelaporin netizen nih, nah kemudian pada akhirnya malah Bang Bi sendiri yang dilaporin sama netizen itu. Gimana sih Kak? Menurut aku yang dilaporkan sama netizen terkait yang nikah siri itu ya, Iya. menurut aku Pembohongan masuk publik katanya Kak. akal sih. Iya. Kan mereka juga menikmati apa yang dimunculkan. Iya, padahal nggak dirugiin ya Kak. Iya, dan mereka tapi kan tidak dirugikan sama sekali. Apa ruginya mereka? Berarti dalam arti nggak habis pikir gitu ya? Ya menurut saya ya, saya sebagai pribadi sangat menyayangkan, karena menurut saya hal seperti itu seharusnya ya dinikmatin aja. Karena kan semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, punya apa yang dia mau di dalam hidupnya. Kita nggak bisa bilang oh si B harus begini, si A harus begini. Tingkat kebahagiaan seseorang itu kan beda. Mungkin si B ngelakuin ini dia bahagia, si A ngelakuin itu dia bahagia. Terus giliran si A ngelakuin yang si B ngelakuin dia nggak bahagia. Gak ada yang tahu kalau itu. Jadi ya menurut aku asal semuanya bahagia, asal semuanya happy dan tidak ada yang dirugikan, menurut aku nggak ada masalah. Kak, tapi tindakan kemarin yang Kak Haris kabarnya akan melaporkan, akhirnya kan saat ini memang belum dilaporkan ya Kak. Tapi ada mulai pengurangan juga nggak sih Kak dengan orang-orang yang hate comment itu? Aku sudah melaporkan, ada lah. Iya. Datanya udah ditemukan juga Kak. Konsultasi juga. Tapi sekarang aku belum. Kemarin sempat tanya gimana mau lanjutin nggak? Cuman aku belum ini masih apa ya, masih aku nggak mau orang kena gimana juga sebenarnya. Pengen yang baik-baik aja lah. Tapi dari pihak netizennya udah minta maaf atau belum? Ke Kak Haris. Ada 1-2 yang minta maaf sih sama aku. Kak, tapi kan kebanyakan nih yang nyinyir ini atau hate comment ini kebanyakan, mohon maaf nih Kak, dari kebanyakan orang yang nggak mampu gitu ya Kak. Nah mungkin ada nggak sih Kak pesan menohok buat mereka yang buat jaga jari mereka untuk tidak hate? Ya gimana ya, belajar lebih lah dan saling toleransi. Ketika kita toleransi kebahagiaan orang lain, pasti kita nggak akan iri kok. Pasti kita nggak akan benci sama hal yang sebenarnya nggak kita pengen gitu. Masa kita nggak pengen orang lain bahagia? Ya berarti kan itu ada namanya sifat sirik, ya kan? Sifat sirik itu kan nggak boleh.